Gladi Bakti Harmoni. Gladi Bakti Harmoni merupakan suatu kegiatan para peserta didik sekolah Lemdiklat untuk dapat membangun suatu harmoni antara polisi dengan masyarakat. Pada konteks ini tentu akan berkaitan bagaimana implementasi community policing atau Polmas yang dilakukan para siswa atau para peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka akan ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Mereka akan memahami bagaimana hidup dan kehidupan, sehingga mereka bisa merasakan apa yang masyarakat kerjakan. Karena salah satu bagian pendidikan adalah membangun karakter, membangun bagaimana memahami corak masyarakat dan kebudayaan. Profesor Satyapto Raharjo mengatakan bahwa polisi yang baik adalah polisi yang cocok dengan masyarakat yang dilayani. Pada konteks ini tentu polisi kalau memahami bisa berdialog, maka ini akan ada suatu komunikasi yang baik, membangun kekerabatan. Keberadaan polisi itu aman, menyenangkan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembelajaran ini juga untuk membangun karakter agar para polisi ini juga bisa dikenal. Tak kenal maka tak sayang. Pada konteks ini tentu juga akan berkaitan bagaimana para peserta didik ini dilatih untuk dekat dan bagaimana mereka bisa membangun kekerabatan atau persahabatan. Karena menjadi polisi tentu kita sadar bahwa keberadaan polisi ini untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga peradaban. Karena polisi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Hakikat daripada pemolisian ini bisa kita kembangkan dengan hal-hal yang konteksnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan adanya keamanan dan rasa aman. Disinilah bagaimana polisi ini memahami dan juga bisa memberikan pelayanan dengan tulus dan bisa bereaksi dengan cepat. Maka model-model pemolisian yang kontemporer akan terus dinamis berkembang karena kita dasarnya tetap bisa sama seperti pada ketulusan, bagaimana bereaksi cepat, bagaimana dekat, bagaimana membangun persahabatan, agar polisi ini bisa menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Nah, polisi menjadi penjaga kehidupan, ini keberadaannya bisa mendukung produktivitas masyarakat. Ini suatu gerakan sosial, gerakan moral anti premanisme. Polisi tidak memeras, polisi tidak menerima suap, dan polisi tidak menjadi backing atau melakukan hal ilegal atau hal-hal yang kontraproduktif. Konteks inilah yang dikatakan polisi sebagai penjaga kehidupan. Konteks polisi sebagai pembangun peradaban ini dapat dilihat bahwa polisi ini menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai penegak hukum dan keadilan, polisi di dalam menegakkan hukum ini untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, perlindungan kepada para korban dan para pencari keadilan, dan untuk membangun budaya tertib serta supaya ada kepastian, serta ini semua merupakan suatu edukasi. Polisi ini juga sebagai pejuang kemanusiaan, artinya bahwa apa yang dikerjakan polisi
ini hakikatnya atau keutamaannya pada kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan ini juga untuk adanya suatu produktivitas. Inilah yang dikatakan bagaimana semakin manusiawinya manusia dan bisa mengangkat harkat dan martabat manusia. Keamanan dan rasa aman ini menunjukkan bahwa ada ketulusan, ada kecepatan, ada kedekatan, ada persahabatan. Pada hal-hal tertentu yang kontraproduktif, tentu sosial cost-nya sangat mahal bagi polisi. Maka disinilah para peserta didik dilatih untuk memahami, memberikan teladan, membantu, menolong, karena jiwa polisi ini adalah sebagai penolong. Polisi di dalam melaksanakan tugasnya, bagaimana ada komunikasi, ada dialog, karena ini semua menjadi ikon peradaban. Nah, maka dengan ini produktivitas salah satunya yang dilakukan oleh polisi melalui pemolisian, baik dengan pendekatan wilayah, pendekatan fungsi, maupun pendekatan dampak masalah, semua tujuannya bagaimana para petugas polisi atau peserta didik ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul, atau boleh dikatakan profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Profesor Satyarto juga mengatakan bahwa polisi bekerja dengan O2H, otak, otot, dan hati nurani. Maka disinilah polisi bekerja juga dengan hati. Bagaimana dia memahami, bukan minta dipahami, menjadi polisi-polisi yang melayani dengan ketulusan hati. Inilah bagaimana polisi terus membangkitkan atau menumbuh kembangkan kualitas kepercayaan polisi kepada masyarakat. Dadi polisi kudu ana lelabuhane, rano gunane. Dadi polisi anane mung winates, dadi kawula tanpa winates. Menjadi polisi harus membawa manfaat. Ketika tidak ada manfaat, maka akan banyak hal yang mudarat. Kita harus ingat bahwa polisi ini terbatas waktunya dan akan kembali menjadi rakyat.